Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yaitu Coding Sans. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya yang sebelumnya yaitu tentang penerapan metode WP atau web product. Oke. Yang pertama di sini saya sudah membuka text editornya ya. Kemudian kita buka dulu aplikasinya yaitu localhost penerapan metode WP ya. Oke, ini dia tampilannya. Selanjutnya saya akan membuka database-nya. Oke, ini dia metode WP. Oke, di sini saya akan masuk dulu, login sebagai admin. Oke, ini adalah tampilan menu utamanya. Oke ya, tampilannya sini saya rasa sih udah cantik sih. Oke, selanjutnya saya akan membuat alternatif. Nah, dibuka dulu header kan. Nah, di header ini kita bikin alternatif.php. Nah, di sini kita bikin aja lah semua. Oke, kriteria.php. Selanjutnya nilai. Dan yang terakhir itu metode. Oke ya, kita eksekusi dulu. Oke, nah dia udah menuju ke alternatif.php. Oke, kemudian saya akan di sini membuatkan tabelnya, tabel alternatifnya. Oke, pertama saya akan bikin ID-nya dulu, ID alternatif. Kemudian nama alternatifnya. Selanjutnya itu saya bikin in 15 varchar 50. Kemudian saya bikin vektor S. Vektor S. Nah, nanti ini saya akan jelaskan vektor S itu apa. Double, kemudian vektor V sama kita bikin double juga. Oke, nanti akan saya jelaskan ya vektor S dan vektor V itu apa. Kemudian kita tambah lagi satu yaitu untuk rankingnya. Nilai kita 11. Jangan lupa kita bikin namanya tabel alternatif. Kemudian kita save-kan. Oke, jangan lupa ID-nya kita jadikan primary. Setelah itu kita ubah, kita centang AI ini agar dia menjadi auto increment. Oke ya. Selanjutnya akan kita bikin file alternatifnya. Oke, new file. Enggak. Nah, kita save menjadi alternatif.php. Oke, kita pergi ke indeks dulu. Nah, ini yang di indeks kita kopikan semua, kita pastekan di sini. Oke, home ini kita hapus menjadi alternatif. Ini kita hapus. Oke, pertama saya akan bikin dulu untuk nama alternatifnya di atas itu pakai tag H4 deh. Kita bikin aja namanya data alternatif. Kemudian kita bikin untuk buttonnya, kita pakai tag A untuk button tambah ya. Di sini kita bikin alternatif. Salah. Oke, di sini alternatif tanda penghubung aksi.php. Oke, tanda tanya aksi lagi sama dengan tambah.
Oke, ini untuk button tambah ya. Kelasnya kita bikin button primary dulu. Kita coba dulu menjadi apa ya. Oke, kita tambahkan text span untuk bikin icon plusnya ya. Class FA plus. Kemudian kita bikin spasi MSP, kemudian kita beri tambah data. Oke, kita cek seperti apa dia jadinya. Oh, jangan gini, kita bikin dulu enter ke bawah 2 baris. Oke, kita cek dulu. Oke, jadi warna kuning. Seharusnya Premiere itu jadi warna biru. Mungkin karena CSS nya sih, saya kan hanya mengambil template. Oke, di sini saya tes secondary coba. Oke, ternyata dia jadi seperti kayak abu-abu gitu deh. Oke ya. Selanjutnya kita enter ke bawah, kita bikin tag div. Kemudian kita bikin tag tabel. Setelah itu kita bikin tag t-body-nya, t-head dulu, baru t-body. Oke, di div ini kita bikin kelasnya yaitu table responsive. Nah, table responsive nanti ini kegunaannya untuk ketika nanti dibuka di layar HP atau layar apa, dia akan ngikutin tampilan layarnya, ukuran layarnya. Oke, tabelnya jangan lupa kita bikin kelasnya tabel. Kemudian kita beri tabel itu menjadi bergaris ya, gimana kayak tabel biasa lah. Kita bikin aja kelas tabel border. Kemudian di t-head ini kita berikan tag tr lah dulu ya tr. Kemudian di dalam tr itu kita bikin tag th. Jangan lupa di th ini kita bikinkan kelas text center untuk teksnya itu biar agak ke tengah deh. Oke, ini yang pertama kita berikan untuk nomor urutnya. Ini kita copy paste saja. Kita bikin nama alternatif. Kemudian nilai WP ya. Setelah itu ranking. Habis itu opsi. Oke. Selanjutnya di dalam tag t-body ini kita masukkan PHP ya. Tag PHP nya untuk memanggil data ya, data alternatifnya. Sini saya akan memberikan variable query. Kemudian kita masukkan MySQL query-nya. Di sini nggak ada ya, nggak tersedia. Oke, kita scroll ke bawah, ternyata nggak ada. Oke, kita ketik aja MySQL query tanda kutip 2. Jangan lupa kita masukkan dulu variable koneksinya. Oke ya. Setelah itu kita pakai select bintang form, nama tabelnya itu tabel alternatif.
Kemudian sini saya menggunakan order by ID alternatif untuk pengurutan datanya. Saya menggunakan ascending. Kalau ascending nggak perlu ditulis lagi deh, langsung aja order by ID alternatif. Kemudian kita masukkan variabel nomor, kemudian kita masukkan perulangannya pakai while. Kita hapus dulu. Variabel query ini kita letakkan di sini sama dengan MySQL fetch array ada nggak ya? Nggak ada, kita tulis saja. Oke, fetch array. Ini saya salah, seharusnya query ini letakkan di sini. Nah, ini kita bikin variabel baru, saya bikin aja result. Oke. Ini saya tutup aja PHP-nya, terus ini saya buka lagi PHP di sini. Oke ya, kita rapikan aja. Setelah itu kita bikin tag tr lagi di dalam sini. Habis itu td, jangan lupa kita kasihkan kelas text center. Ini kita copy paste saja, letakkan di sini. Kita buka PHP, td lagi, buka PHP, jangan lupa tutup, echo, kita masukkan variabel nomor, kemudian kita berikan plus untuk nomor urutnya. Kita copy paste saja. Nah, ini kita berikan variabel result untuk nama alternatifnya. Oke, variabelnya nama alternatif. Oke, kita copy paste lagi. Nah, ini untuk nilai WP dan rankingnya. Nah, nilai WP itu ganggu aja nih. Oke. Nah, nilai WP itu kita ambil dari vektor S. Vektor V maksudnya tadi. Kemudian ranking. Nah, di sini saya akan memberikan number format. Saya akan menampilkan vektor V-nya itu 3 di belakang koma. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan untuk opsinya. Oke, kita copy paste saja. Text center biar ke tengah. Kita menggunakan tag A. Yang pertama ini bikin button ubahnya. Kita bikin alternatif aksi.php sama dengan ID alternatif sama dengan buka PHP nya dulu, baru tutup lagi, echo variable result, terus masukkan isinya ID alternatif. Oke, selanjutnya nah, di sini kita berikan dan aksi sama dengan ubah. Kita beri aksi lagi untuk ubah ya. Oke, kemudian di sini kita berikan kelas
sama dengan button btn, kemudian sukses. Setelah itu sini saya mau pakai icon aja dah, pakai span, kelasnya masukkan FA pensil. Nah, untuk edit ya, ini button pertama untuk edit, kita copy paste saja untuk button hapusnya. Oke. Oke, di aksi ini kita ubah menjadi proses ID. Oke, ini juga kita ubah menjadi proses. Nah, ini kita ubah menjadi proses ubah, proses hapus ke ubah. Sukses ini kita ganti menjadi danger. Kemudian ini kita kasihkan trust, Ctrl S. Ini kita ganti aja yang atas info. Oke, kita tes. Oke, begini dah jadinya. Oke ya. Selanjutnya kita akan bikin alternatif aksi.php. Nah, ini untuk aksi tambah dan ubah. Oke, ini kita ambil aja. Tak letakkan di sini. Terus ini kita hapus. Oke, ntar saya cek dulu div-nya. Ternyata berlebih satu div-nya, kita hapus. Nah, ini kita tambahkan jadi tambah data. Oke. Selanjutnya di sini saya berikan tag PHP. Saya menggunakan if, terus pakai set, kemudian kita ambil getnya, variabelnya kan aksi. Nah, di bawah ini kita berikan if lagi, kita langsung ambil getnya, aksi sama dengan aksi lagi, kok aksi lagi tambah. Oke, kita lihat. Nah, di sini kan dia mengirimkan aksi tambah. Nah, di sini kita tambung aksi tambahnya. Oke ya. Ini kita tutup. Nah, ini kita pindahkan ke bawah aksi tambah itu. Oke, selanjutnya kita kasihkan LC if. Oke, ini kita copy paste saja aksinya. Nah, di sini tambah ini kita ubah menjadi ubah. Nah, mana dia? Oke, ini dia. Untuk ubahnya kan mengirim aksi ubah.
Oke, kita hapus, tutup dulu. Nah, ini baru kita buka di sini. Oke ya. Ntar kita rapikan dulu. Kemudian nah di dalam ini, nah ini kita copy paste, kita letakkan di bawah aksi ubah. Oke, ini kita ganti jadi ubah data. Saya menggunakan tag form, terus actionnya saya bikin alternatif tanda penghubung proses .php, tanda tanya proses sama dengan proses tambah. Terus metodenya saya bikin pakai post, kemudian NC tipenya kita isikan aja pakai multipart, pakai form data. Oke, selanjutnya pakai tag input, tag input ini tipenya kita bikin apa ya, teks saja, terus namanya jangan lupa namanya alternatif, kemudian kelasnya kita bikinkan form control biar cantik dan jadinya. Kemudian placeholdernya kita bikin aja nama alternatif. Oke, selanjutnya auto complete-nya gini kita bikinkan off aja. Kemudian recurrent kita cari dulu on submit. Oke, ini ya. Kemudian kita bikinkan this set custom validity. Oke, fungsinya nanti ini ketika form input ini kosong, nanti dia akan memberikan pesan pemberitahuan bahwasanya tag input ini tidak boleh kosong, harus diisi gitu. Oke, label ya untuk nama alternatifnya. Kita pakai div. Kelasnya kita bikin form group ya. Oke, kemudian untuk bikin button batal dan simpan ya. Oke, ini kita ganti menjadi modal footer. Oke, kita berikan tab A untuk button kembalinya, itu kita kirim dia ke alternatif.php. Kelasnya btn secondary deh, kita tes, kita bikin batal aja. Kemudian bawahnya kita pakai tag input untuk submitnya, tipenya jangan lupa submit.
name ini kita hapus, langsung aja kelas btn info deh, kita tes value nya, kita isi simpan. Oke, udah selesai, kita cek. Nah, dan tampilannya seperti ini ya. Klik button dan maka kembali ke sini. Oke. Kita balik lagi ke text editor. Nah, ini kita copy paste saja. Kita pindahkan ke untuk ubahnya. Oke ya. Jadi di form diubah ini kita ganti jadi ubah. Oke. Selanjutnya kita buka PHP ya. Terus kita bikin variable ID alternatif sama dengan get variabelnya ID alternatif, karena kan di sini dia mengirim ID alternatif, dengan maka di sini harus kita tampung ID-nya. Oke, kemudian kita bikin lagi variabel query sama dengan MySQL query titik koma tanda kutip 2. Jangan lupa kita masukkan variabel koneksinya dulu. Kita kasihkan select bintang form tabel alternatif, pakai where, kemudian ID sama dengan kita masukkanlah variabel ID alternatifnya. Ya. Oke, ini kita hapus saja berlebih. Kita hapus saja karena berlebih itu. Oke, kemudian kita pakai perulangan. Kita akan kasihkan variabel result sama dengan MySQL fetch array. Oke, kita masukkan variabel query-nya. Oke. Ini jangan lupa kita tutup perulangannya di sini di bawah form PHP. Kita berikan tanda tutup kurawal. Oke ya. Kemudian di bawah sini kita pakai tag input, itu kita hidden. Oke, untuk menampung ID alternatifnya, name-nya kita bikin ID alternatif, value-nya kita kasihkan PHP equal as variable result, isinya itu ID alternatif. Nah, ini kita copy paste value-nya, kita masukkan di nama alternatifnya. Oke, kemudian nama alternatif, kemudian ini kita ubah. Oke, kita Ctrl S, kita tes. Oke ya.
selanjutnya kita bikin alternatif prosesnya. Alternatif proses.php, kita savekan di situ. Jangan lupa kita buka dulu PHP-nya. Terus kita berikan if, pakai set selalu. Kemudian kita berikan get. Terus isi getnya proses kemudian kode ini kita hapus, kita kasihkan if lagi. Nah, langsung kita masukkan get prosesnya. Sama dengan proses tambah. Nah, ini kan dia mengirimkan proses tambah. Di sini kita tampung proses tambah ya. Oke. Nah, terus kita bikin, kita lihat dulu dia mengirimkan berapa data. Ternyata satu tadi ya. Nah, tabel alternatif, tengok metodenya, ada pakai post sama dengan post variabelnya nama alternatif. Kemudian kita berikan MySQL query. Jangan lupa variabel koneksinya. Kalau dia untuk menambah itu pakai insert ya. Insert into tabel, nama tabelnya, pakai values. Ini kita isikan nama alternatif dulu. Kemudian variabel nama alternatifnya. Oke, kita cek. Ini kita close saja. Oke, ini kita cek, ternyata dia ada vektor S, vektor V. ID alternatifnya ini kita abaikan aja karena dia udah auto increment. Jadi kita fokus ke 2, 3, 4, 5. Oke, berarti di sini harus kita isi vektor S, vektor V, yang terakhir ranking. Nah, terus isinya itu kita isi aja 0. Kenapa? 0 semua, nanti biar nggak terjadi error. Jadi dia harus diisi. Kemudian kita berikan feedbacknya. Kita balikan dia ke lokasi
alternative.php. Oke ya. Oke, selanjutnya kita berikan else if. Ini kita copy paste saja. Ini untuk proses ubah ya. Oke ya, kita tengok dulu. Oke, berapa data ya dia dikirimkan? Ternyata ada 2 data, yaitu ID sama nama alternatif. Jadi di sini harus kita tampung kedua-duanya itu. Oke, ini kita ubah jadi ID. Ini ID dengan ID, sedangkan di alternatif tambah itu 1 data. Nah, kita lihat name-nya. Nah, diubah itu ada 2 data. Kita lihat juga name-nya ada 2, nama ID dan nama alternatif. Oke, sudah kita tampung. Kita lihat juga postnya ya. Dia pakai metode post. Pakai MySQL query kayak biasa. Variable koneksinya. Kalau ubah itu pakai update. Terus apa yang mau kita ubah, tabelnya. Kemudian kita berikan set nama alternatif sama dengan, kita kasihkan nama variable alternatifnya. Terus gunakan where. Berdasarkan apa dia diubah? Berdasarkan ID-nya. Jadi kita berikanlah ID alternatif dan variabelnya. Kemudian feedbacknya ini kita kirim, kita paskan di sini. Oke, ini kita copy paste lagi ke sini untuk proses hapus. Oke, kita lihat. Nah, ini kan dia alternatif proses. Dia mengirimkan ID ya, ID alternatif. Terus aksinya proses hapus. Nah, di sini kita tampung prosesnya, proses hapus. Kemudian dia mengirimkan ID. ID Oke, ini kita copy paste saja di sini. Jangan lupa ini kita berikan get. Kenapa get? Karena ini kan dia tidak dikasih tahu atau get atau post. Jadi kalau itu dia kita kasihkan aja get. Kemudian MySQL query. Pakai delete ya. Variable koneksi aja lupa. Delete form. Tabel alternatif where ID alternatif. Oke, kita kirimkan feedbacknya.
kita kasih koneksinya kan ada di folder asset file config. Oke, asset terus config.php. Oke, udah selesai. Sekarang kita uji coba. Saya ketikkan A, kita simpan, ternyata dia tersimpan ya. Oke, nah nanti ini tersimpan. Oke, iconnya kayaknya kecil kali sih. Kayak ada yang salah, kita lihat dulu. Tuh icon. Oh, ini salah saya, seharusnya btn. Oke, bawahnya juga btn. Oke, jadi ya kayaknya ini buttonnya kita samakan aja. Ini kita ubah menjadi info, terus ini denger, bawahnya juga kita samakan aja, info terus ini denger. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Oke, berubah deh ya. Oke, nama sudah tersimpan, nilai WP nya 0. Oke, nanti ini kalau udah melakukan proses metode, maka nilai WP ini akan berubah, akan ada nilainya, rankingnya juga. Oke, why error? Kita lihat errornya, ternyata dia select from, kita lihat di line 34 query. Oh, ini terbalik from. Nah, jadi kita lihat errornya ya kan dia di line 34. Oke, di line 34, terus kita cari where your syntax SQL check manual. SQL sintaknya. Nah, dari sini aja udah kita tahuin bahwa ada sintaknya itu ada yang salah, yaitu formatnya terbalik. Oke, sekarang kita tes lagi. Oke, ternyata masih ada yang error. Kita lihat lagi line 34. Line 34. Line 34. Select tabel alternatif. Oh, ini. Nah, di taruh nih you can know kolom ID alternatifnya, jadi dia tidak mengetahui ID alternatif ini tidak dikenalin. Nah, ternyata saya di situ kurang A ya. Oke, ini kita tambahkan aja menjadi A. Kita Ctrl S. Oke ya. Kemudian kita tes, ubah. Wah, terjadi error lagi. Kolom ID ya, ini sama you can know kolom ID alternatif tidak dikenalin. Ya, di line 14. Di alternatif proses. Kita cari alternatif proses line 14. Nih dah. ID alternatif tidak dikenalin. Ini juga kita ubah. Oke, kita eksekusi. Oke, berubah ya. Dan kita tes hapus. Oh, error. Delete from
manual di online 19 nir nir tambah alternatif bintang syntax to use nir bintang tambah alternatif where nir bintang tambah alternatif where. Oke, kita cek line 19 alternatif oh ini dia syntax nir. Nah, bintang ini saya lupa, seharusnya kalau untuk deret itu tidak ada pakai bintang karena kita mau ngapus data, kecuali untuk mengambil data baru pakai bintang. Nah, kita refresh lagi, kita hapus. Oke, berhasil ya terhapus. Kita cek di sini. Oke, SQL kita tes dulu deh. Alternatif, kita balik lagi. Oke, nah ini kan dia dua, dia nggak mau ngurut dari satu gitu. Nah, ini kita hapus, kita pergi ke SQL, kita urutkan lagi nomornya. Kita klikkan syntax alter tabel, terus nama tabelnya ini kita berikan auto increment sama dengan 0. Oke ya, sekarang kita cek lagi B kemudian C. Oke, kemungkinan sampai sini aja kayak sudah selesai sih untuk penjelasan metode WP ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang alternatif aja. Ini akan saya bagi menjadi part 5. Jadi kriteria nanti part 3. Ini kan di kriteria itu nanti akan bahas di part 3 sama dengan subkriterianya nilai itu di part 4, sedangkan metode itu nanti di part terakhir yaitu 5. Oke ya, sampai sini saja tentang tutorial penerapan metode WP saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.